Ini saya kasih tahu ya. Kalau hari ini kita masih tidurnya yang buruk-buruk, mimpi yang buruk-buruk, itu sudah jelas isyaratnya bahwa jiwa kita masih sefrekuensi dengan yang buruk-buruk itu. Saya kan sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran tiap hari, gak peduli. Itu artinya aktivitas yang kita lakukan itu tidak membuat kita tambah suci. Berarti ada yang harus diperbaiki. Gampang kok. Nanti saya bikin episode khusus deh tentang tidur. Banyak yang gak ngerti tidur itu apa. Jadi kemana kita saat tidur? Kita akan memasuki alam yang sefrekuensi dengan kualitas dari jiwa kita. Gak mungkin orang yang kebenciannya luar biasa, suka membicarakan keburukan orang, tiba-tiba besok cerita, tadi malam saya ketemu Nabi Muhammad. Gak mungkin. Jadi kalau ngomong tuh yang benar aja lah. Ya. Tidur yang mana istirahat? Nih, tidur yang istirahat itu persis seperti tidurnya Ashabul Kahfi di gua. Itu yang tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa simbolik. Makanya di zaman Rasul ilmu itu ada maharnya. Itu bukan jual beli ilmu loh, ya. Karena apa? Mahar itu bukan membeli ilmu. Ilmu yang tinggi tidak bisa dibeli, apalagi ilmu tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang, hanya melepaskan kemelekatan kita pada uang, supaya kita ihram, supaya jahitan-jahitan kita pada yang selain Tuhan dilepaskan dulu. Itu maksudnya, ya. Saya ada kehendak mengajar, Bapak Ibu ada kehendak belajar. Terjadilah proses belajar mengajar. Hilang aja salah satu kehendak, bisa terjadi ini? Gak bisa. Kalau saya nggak mau ngajar, nggak ada kajian ini hari ini. Betul? Jadi Allah tuh menghendaki bukan semena-mena. Allah menghendaki mereka yang punya kehendak. Apa artinya? Allah ingin semua dimulai dari dirimu sendiri. Kembali lagi pada judul kita. Telur pecah dari dalam jadi kehidupan, tapi telur pecah dari luar jadi dadar telur. Silahkan, mau jadi kehidupan atau dadar telur? Pilih. Pecah harus dari dalam. Lihat saya semuanya. Kenapa gersang ini? Karena satu, tanahnya ini kurang baik. Dua, jarang terkena oleh hujan. Gitu aja. Hujan apa? Yang dimaksud hujan di sini adalah ma'ul hayat, air kehidupan. Itu yang akan menghidupkan jiwa. Jadi banyak orang yang cuma hidup jasmaninya tapi mati jiwanya. Karena apa? Sering kena air jasmani tapi tidak pernah kena air ruhani. Wudunya hanya kena air jasmani, air ruhaninya tidak pernah kena. Lihat kata-kata Rasul, ketika air jasmani nempel di wajahnya, doa beliau apa? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Padahal air yang nempel ke sini kan air dari air wudu. Tapi doanya kenapa tidak mengatakan, ya Allah putihkan wajahku dengan air wudu ini? Yang nempel di sini air wudu, tetapi yang meluncur dari mulutnya beliau, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya. Yuk, jujur, selama ini kita beragama dari dalam atau dari luar? Dari luar. Betul? Jujur ya. Selama ini yang menggerakkan kita sholat apa? Ingin pahala, takut siksa. Luar apa dalam? Luar. Jadi kalau ingin meningkatkan iman dan takwa, kira-kira dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Di dalam. Kalau gitu Nabi Muhammad sholatnya mi'raj dulu, sholat dulu, ketemu dulu, nyembah dulu. Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dalam keluar. Kalian umatnya siapa? Maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita ini ngaku-ngaku umatnya, tetapi kita tidak mengikuti jalannya. Harusnya kita ikutin dong jalannya beliau. Betul nggak?
Gitu. Makanya kata Nabi kan, sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat. Apakah sholat kita sudah seperti sholatnya Nabi? Lahirnya saja sudah kacau, takbirnya kemana, rukunya kemana, apalagi batinnya. Betul apa tidak? Nah, yuk perbaiki lahir batinnya. Kalau sudah sampai di level itu, nikmat.